Oke, baik. Acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayah sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam agenda bincang buku yang penuh berkah pada malam hari ini. Kemudian salat serta salam mari senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sang guru yang agung dan teladan abadi. Semoga kita semua dapat meneladani akhlak dan metode pendidikan beliau, serta mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Kemudian, bagaimana kabarnya Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan ahlan wa sahlan,
selamat datang kepada Bapak Ibu, Ikhwan dan Akhwat yang hadir dalam acara Bincang Buku Muhammad Sang Guru, karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah pada malam hari ini. Agenda yang mengusung tema Belajar Mendidik dari Teladan Terbaik ini diselenggarakan oleh Jogja Family Center. Bapak Ibu dan Ikhwan Akhwat dapat mengikuti informasi kegiatan Jogja Family Center lainnya dengan bergabung di grup WhatsApp atau media sosial kami. Insya Allah agenda kita pada malam hari ini akan berlangsung setiap Ahad malam pukul 19.30 sampai dengan selesai. Selanjutnya, sebelum kita mulai, dipersilahkan kepada Bapak Ibu, Ikhwan dan Akhwat sekalian untuk menyiapkan diri, menyiapkan catatan, serta dapat membagikan informasi tentang acara kita pada malam hari ini kepada saudara dan kerabat terdekat agar lebih banyak yang mendapatkan manfaat. Oke, baik. Kita akan mulai acara Bincang Buku Muhammad Sang Guru pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, akan ada sedikit pengantar dari Ustadz Cahyadi Takaryawan berkaitan dengan agenda malam hari ini. Namun, karena beliau pada malam hari ini sedang safar, sehingga belum dapat bergabung secara langsung, sehingga penyampaian kata pengantar dari Ustadz Cahyadi Takaryawan akan melalui video yang nanti akan ditampilkan oleh panitia. Untuk itu, kepada panitia dipersilakan untuk menampilkan video dari Ustadz Cahyadi Takaryawan. Maaf, suaranya belum masuk. Afwan Ustadz, suara videonya belum masuk. Oke, kita tunggu dulu ya, Bapak Ibu dan Ikhwan Akhwat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabatku sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita semuanya menjadi umat Nabi Muhammad SAW sangat berbahagia, sangat berbangga, sangat merasa mendapatkan perhatian yang luar biasa. Allah telah mengirim sosok manusia paripurna Muhammad SAW yang dilengkapi dengan seluruh potensi-potensi kebaikan yang bisa menjadi contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam semua bidang kehidupan. Dari hal yang sangat menonjol pada diri Rasulullah SAW adalah pribadi beliau sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang mu'allim. Allah SWT menyatakan bahwa di antara misi kenabian adalah yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi SAW mengajak para sahabat, mengajarkan kepada mereka
dengan yatslu alaihim ayatihi, membacakan kepada para sahabat itu ayat-ayat Allah. Kemudian wa yuzakkihim, membersihkan mereka, tazkiyah, agar para sahabat bersih jiwanya dari kesyirikan, dari kekufuran, dari kemaksiatan, dari dosa-dosa, dari kehinaan. Dan juga wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada para sahabat itu Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Al-Hikmah, yaitu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai seorang pendidik, seorang mu'alim yang mengajarkan kepada para sahabat itu Alkitab dan Al-Hikmah, ada sangat banyak metode yang digunakan oleh Nabi di dalam mengajar para sahabatnya. Sebuah buku Ar-Rasul Al-Mu'alim, karya Syekh Muhammad Abdul Fattah Abu Ghadah, memerincikan dengan sangat detail, dengan sangat rinci, dengan sangat apik berdasarkan Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menemukan ada 40 metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan pengajaran kepada para sahabat. 40 metode ini dikaji dengan sangat elok di dalam buku Ar-Rasul Al-Mu'alim. Saya mengajak sahabat semuanya belajar bersama-sama agar kita mengerti bagaimana cara mendidik, cara mengajar, cara membina, supaya kemudian kita bisa menjadi guru yang baik, ayah yang baik, ibu yang baik, pengajar yang baik, teladan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ikuti kajian rutin Rasul Sang Pendidik setiap hari Ahad malam jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita doakan Bapak Ibu dan ikhwan akhwat sekalian untuk perjalanan Ustadz Cahyadi Karyawan diberikan keselamatan sampai dengan tujuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, selanjutnya kita akan memasuki agenda utama kita, yakni bincang buku Muhammad Sang Guru, yang pada malam hari ini akan dibersamai oleh Ustadz Evan Setiawan Parusa. Untuk itu kepada Ustadz Evan, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, suatu kesyukuran bagi kita semua, Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemuan kita di agenda perdana, edisi perdana untuk bincang buku Muhammad Sang Guru, meneladani 40 metode pendidikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat beriringan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir saat ini bisa mendapatkan syafaat beliau, bisa meneladani beliau, dan juga bisa menjadi bagian dari umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, ikhwan akhwat sekalian, mohon izin pada malam hari ini kita bersama-sama untuk membicarakan satu buku yang semoga pada malam hari ini bisa menginspirasi kita semua, bisa membangkitkan giroh atau semangat kita semua, sehingga kita semua memiliki peran yang penting untuk membangun generasi dari umat ini. Kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghadah dengan judul Ar-Rasul Al-Mu'alim atau Muhammad Sang Guru. Kata dari Muhammad Sang Guru sendiri terjemahan, ya. Jadi itu terjemahan dari bahasa Indonesia dan memang menjadi sampul dari kitab ini. Adapun
Ar-Rasul al-Mu'alim sendiri artinya ya Rasulullah sang pendidik, Rasulullah pendidik. Mari kita mengenali terlebih dahulu sebelum kita memasuki ke kitab, siapa sebenarnya Syekh Abdul Fattah Abu Budah. Beliau adalah penyusun dari kitab ini dan tentu saja perlu untuk kita kenali sehingga kita semua bisa memahami karya-karya beliau dan juga beliau itu sendiri. Nama kecil beliau adalah Abdul Fattah bin Muhammad bin Basir bin Hasan Abu Budah. Beliau lahir di Suriah 1917, tepatnya di kota Aleppo. Dan nama Budah sendiri merupakan silsilah keluarga yang bersambung kepada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Jika ada ulama lain hari ini, diantaranya adalah Syekh Salman Al-Audah. Beliau menulis kitab Kaifa Nakhtalif dan merupakan salah satu ulama 10 besar paling berpengaruh, ulama Islam paling berpengaruh berdasarkan satu buku ya. Nah, kalau marga Al-Audah sendiri merupakan marga dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan hari ini kita mengenali yaitu Syekh Abdul Fattah Abu Budah. Beliau studi di Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar. Sebelum ke Al-Azhar, beliau studi di Suriah dan menempuh pendidikan tingginya beliau di Al-Azhar. Kemudian di Al-Azhar juga, namun berpindah fakultas, yakni Fakultas Bahasa Arab Al-Azhar. Dan beliau menekuni bidang yang spesifik, yakni pedagogi atau pendidikan, seperti itu. Beliau sendiri menjadi dosen di Fakultas Syariah di Universitas Damaskus, lalu berpindah di Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud di Riyadh. Dan beliau meninggal di tahun 1997, dimakamkan di perkuburan Baqi sesuai keinginannya. Jadi beliau selama mengajar di Riyadh, beliau memiliki keinginan untuk dimakamkan di perkuburan Baqi, seperti itu. Beberapa dari mahasiswa yang kuliah di sana ketika mendapati kitab-kitab beliau, mempelajari kitab beliau, mendoakan beliau. Maka kita juga mendoakan beliau semoga amalan beliau dalam menulis kitab ini bisa menjadi timbangan pemberat amal beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Di antara karya-karya beliau yang lain adalah yang pertama Qimatuz Zaman Indal Ulama. Ini salah satu kitab yang terkenal juga, yakni berkaitan dengan manajemen waktu para ulama. Kemudian yang kedua, mungkin ini tidak cocok dengan CFC karena judulnya adalah Al-Ulama Al-Uzzab, ya, ulama jomblo, atau beberapa ulama yang memilih mengutamakan ilmu, ya, di situ tertulis yang mengutamakan ilmu al-zuwad daripada menikah, gitu, Al-Ulama Al-Uzzab. Kemudian di antara kitab beliau yang lain adalah Sofahatu min Sabril Ulama, atau kisah-kisah kesabaran para ulama. Di antara kitab-kitab ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh beberapa penerbit, jadi sangat mudah untuk mencari kitab-kitab beliau, seperti itu. Adapun yang hari ini kita bahas adalah kitab beliau yang berjudul Ar-Rasul Al-Mu'alim, atau dalam cetakan bahasa Indonesia menggunakan judul Muhammad Sang Guru. Beliau sendiri menulis di dalam mukadimah dari kitab ini bahwa isi dari kitab ini merupakan kumpulan dari hadis yang digunakan beliau untuk mengajar di Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud. Karena memang spesifikasi beliau di bidang pedagogi dan juga sekaligus syariat atau hadis. Kitab ini sendiri berisikan dalil-dalil Al-Quran dan serta hadis-hadis sahih dari kutubus sittah.
Beliau menerangkan di dalam mukadimahnya, Syekh Abdul Fattah Abu Budah menyampaikan bahwa ketika beliau menyebutkan hadis ini hadis riwayat Bukhari, maka yang dimaksud adalah kitab Sahih Bukhari. Kalau yang dimaksud adalah hadis riwayat Muslim, maka hadis tersebut terdapat di dalam Sahih Muslim. Begitu pula Abu Daud atau Ibnu Majah ada di dalam Sunan beliau berdua. Kemudian mengungkapkan teladan dan karakter penting pendidik yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum nanti masuk ke metode 40 metode, beliau memberikan pengantar yang berisikan teladan karakter yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik. Sehingga buku ini cukup penting bagi kita, Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat sekalian, sebagai seorang guru, seorang pendidik, seorang muallim, atau siapapun kita di masyarakat, karena nanti penting untuk kita bahas bahwa setiap dari kita adalah pendidik. Kemudian beliau menjelaskan 40 metode pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam mendidik serta berinteraksi dengan para sahabat. Ini sekilas tentang kitab beliau. Maka semoga kita berdoa bersama-sama, semoga ilmu yang kita pelajari dari bincang buku atau membahas dari kitab ini bisa berbuah amal bagi kita semua, dan upaya untuk mempelajari kitab ini sendiri bisa istiqomah ya, sampai selesai. Dan hari ini kita memasuki pertemuan pertama, yakni dalil bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pendidik. Di dalam awal dari kitab ini, Syekh Abdul Fattah Abu Budah menuliskan satu ayat Al-Quran, satu dalil Al-Quran yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz Cahyadi Takaryawan, yakni dalam Quran surat Al-Jum'ah ayat 2, waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus Rasul Nabi Muhammad kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri. Yatslu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab, serta mengajarkan kepada mereka kitab, wal hikmah, dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Perhatikan di sini, di dalam terjemahan bahasa Indonesia sekalipun, di dalam Quran surat, di dalam ayat Al-Quran terjemahan, ketika menyebutkan kitab yang dimaksud adalah Al-Quran, dan ketika yang menyebutkan hikmah yang dimaksud adalah sunnah. Dan memang beginilah yang disampaikan oleh beberapa ulama tafsir berkaitan dengan dua kata ini. Afwan, Mas Ustaz. Ini Ustaz share screen atau enggak ya? Belum nak tampil share screen. Baik. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW dengan tugas wa yu'allimuhumul kitab, dan dari ayat ini dijelaskan dalam tafsir tahlili. Sebenarnya tugasnya apa? Yang pertama adalah membacakan ayat suci Al-Quran yang di dalamnya terdapat petunjuk, hudan, dan bimbingan untuk memperoleh kebaikan dunia dan akhirat, membersihkan mereka dari akidah yang menyesatkan, kemusyrikan, dan sifat-sifat jahiliyah. Jadi makna yuzakihim itu membersihkan mereka dari hal-hal yang menyesatkan tadi. Dan diharapkan dari yuzakihim tazkiyah tadi, mereka berakidah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak tunduk kepada pemimpin-pemimpin yang sesat, tidak percaya lagi kepada sesembahan mereka seperti batu, berhala, dan lain sebagainya. Adapun wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah,
itu mengajarkan kepada mereka kandungan atau isi dari Al-Quran itu sendiri. Maka dari ayat ini, Bapak Ibu ikhwan akhwat sekalian, dapat difahami bersama bahwa tidak hanya menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menjelaskan kandungannya. Dan itu juga menjadi tugas kita sebagai seorang pendidik, tidak hanya mengajari murid, santri, anak, generasi setelah kita untuk membaca Al-Quran, tetapi juga menjelaskan isi kandungannya. Dan juga tidak sebaliknya, menjelaskan kandungannya saja tanpa tanpa mengajarkan cara membacanya, itu juga tidak tepat. Dua-duanya berjalan beriringan, membacakan ayat suci Al-Quran dan juga menjelaskan isi dari kandungannya. Hari ini banyak sekali kita dapati masa-masa di mana orang-orang mungkin saling menyerang ya, bahwa hafid itu tidak penting, hafizah itu tidak penting, yang penting paham isinya. Tidak, kedua-duanya penting bagi umat Islam. Baik, apa Ustaz? Jadi, Screen-nya masih tampil. Ya, sudah sekarang. Monggo dilanjutkan Ustaz. Mic-nya belum dibuka. Mikrofonnya. Oke, monggo. nah baik, mohon maaf ya, sudah terlewat beberapa slide. Jadi apa namanya, ini adalah isi dari slide tadi, kitab-kitab beliau, dan semoga tadi sudah dicatat atau disimak oleh teman-teman sekalian ya. Kemudian berkaitan dengan PPT ini sendiri, sebagai penjelasan, di bagian kiri bawah ada kode warna yang sengaja kami buat, yaitu apabila berwarna biru hijau toska ya. Hijau toska ini berarti sebagaimana yang ada di dalam kitab Ar-Rasul Al-Mu'allim itu sendiri. Jadi bukan tambahan. Sedangkan apabila berwarna orange seperti ini di bagian kiri bawah, ini merupakan tambahan dalam rangka synoptical reading bagi kita semua, menambahkan pemahaman terhadap isi dari kitab itu sendiri. Sehingga Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat sekalian dapat membedakan mana yang merupakan isi dari kitab ini dan juga mana yang merupakan bagian tambahan. Dan penjelasan berkaitan dengan tafsir tahlili tadi merupakan tambahan, okay? Tidak disampaikan di dalam kitab Ar-Rasul Al-Mu'allim sendiri. Selanjutnya adalah Rasulullah adalah seorang pendidik. Ayatnya ini terdapat di dalam kitab Ar-Rasul Al-Mu'allim, tetapi penjelasan di bagian bawah itu tidak terdapat. Syekh Abdul Fattah Abu Budah melanjutkan dengan ayat berikutnya, yakni dalam Quran surat As-Saba ayat 28, yakni wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad SAW kecuali kepada seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira, basyira wa nadhira, dan memberi peringatan. Walakinna aktsara nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Headline dari ayat ini adalah basyira wa nadhira. Aitu basyiru min atau man atau akabil jannah. Rasulullah memberi kabar gembira barang siapa yang menaatinya dengan surga. Wa tunziru man asaka binnar, dan memberikan peringatan barang siapa yang tidak taat kepada Rasulullah SAW, tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan api neraka. Ini penjelasan dari ayat. Nah, itu tadi berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran yang merupakan bagian dari kitab ini.
dan kita memasuki hadis pertama. Hadis ini masuk dalam hadis pertama, namun belum masuk kepada metode. Kita sedang membahas bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendeklarasikan dirinya sebagai seorang pendidik, sehingga sangat penting bagi kita semua untuk memahami ternyata pendidik itu juga perlu dideklarasikan. Hadis pertama, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kharaja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam data yaumin. Suatu hari Rasulullah keluar dari biliknya, min ba'di hujratihi. Pada khola al masjid, kemudian Rasulullah memasuki masjid. Fa'idha huwa bihalqatain. Kemudian Rasulullah mendapati dua halaqah di dalamnya. Yang satu, ihdahuma yaqra'un al-Qur'an. Halaqah yang pertama adalah halaqah yang sedang membaca Al-Qur'an, wa yad'un Allah, dan sedang berdoa kepada Allah. Wal ukhra yata'allamuna wa yu'allimun. Dan sedangkan halaqah yang lain sedang belajar dan juga sedang mengajarkan. Jadi ada diskusi dan saling belajar di halaqah kedua. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkomentar terkait dengan menyampaikan sesuatu terkait dengan dua halaqah ini. Beliau menyampaikan kullun alal khair, kullun ala khair. Keduanya dalam kebaikan. Baik yang halaqah sedang membaca Al-Quran ataupun halaqah yang sedang mengajarkan dan juga sedang belajar. Haula yaqra'un Al-Quran, adapun mereka yang sedang membaca Al-Quran dan sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa in syaa'a a'tahu, seandainya Allah menghendaki maka akan dikabulkan. Wa in syaa'a mana'ahum, dan seandainya Allah tidak menghendaki maka tidak dikabulkan, sebagaimana doa-doa kita. Adapun terkait dengan halaqah kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wa haula'i yata'allamun wa yu'allimun. Adapun kelompok yang sedang belajar dan sedang mengajarkan, wa innama bu'istu mu'allimah. Sesungguhnya aku ini diutus sebagai seorang guru. Fajalasa ma'hum. Kemudian Rasulullah duduk bersama mereka. Nah, di sini disampaikan di dalam Sunan Ibnu Majah yang masih dalam Kutubus Sittah, dan hari ini masih dalam kategori Kutubus Sittah. Kalau para ulama zaman dahulu menghukumi ya hadis-hadis pilihan, hadis-hadis terbaik ada di Kutubus Sittah. Walaupun hari ini kritik sanad itu terus berlanjut sampai hari ini, sehingga beberapa ulama hari ini menghukumi hadis ini sebagai lemah. Ya. Maka dari hadis ini dapat kita pahami beberapa hal. Yang pertama adalah Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai seorang guru dan pendidik. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan sendiri kepada para sahabat bahwa inama bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya aku ini diutus sebagai seorang pendidik. Dan Syekh Abdul Fattah Abu Gudah menyampaikan berkaitan dengan hadis ini bahwa perhatikan beliau membimbing karakter bangsa Arab yang memiliki karakter kasar dengan interaksi yang baik. Jadi maksudnya adalah pada zaman itu mereka dikenal dengan karakter yang kasar. Bukan kita melihat Arab hari ini tentu saja. Tetapi Rasulullah SAW berhasil mendapatkan hormat beliau. Mereka sehingga hormat kepada Rasulullah SAW. Bahkan umat Islam rela mengangkat senjata demi Allah dan Rasulnya, baik dengan kehadiran beliau, Goswah ya, ataupun tidak. Artinya ada proses pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah dari yang sebelumnya tidak mengenal Islam sama sekali, bahkan tidak mengenal Rasulullah SAW, sampai pada fase di mana mereka rela mengangkat senjata demi Rasulullah SAW.
Semua itu rela mereka lakukan, padahal Rasulullah tidak pernah mengajari mereka satu tulisan atau bacaan teks apapun. Ini yang disampaikan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Buddha. Kemudian beliau melanjutkan, man ta'ammala hadza, barang siapa yang merenungi berkaitan dengan hal ini, tahaqqaqa lahu bin nadril aqli, dan mengupayakan untuk memahami ini dengan akal yang kuat, anahu sallallahu alaihi wasallam al-muallim al-awal, maka dapat difahami bahwa Rasulullah itu adalah pendidik yang paling pertama, an-nabi al-mursal, seorang nabi yang diutus, wa annahu sayyidul alamin, beliau adalah pemimpin umat, pemimpin alam semesta. Salawatullahu wassalamu alaihi. Dari sini Syekh Abdul Fattah berkomentar bahwa luar biasa bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa membawa suatu peradaban yang dikenal jahiliyah sehingga menjadi peradaban yang sangat baik, sangat mengenal ilmu pengetahuan seperti sekarang. Syekh Abdul Fattah Abu Buddha kemudian mengambil kutipan dari seorang sosiolog bernama Thomas Carlyle. Beliau berkomentar, Thomas Carlyle ini berkomentar, masyarakat Arab pada waktu itu adalah bangsa yang melakukan perjalanan di padang pasir. Bangsa yang luput dari perhatian selama berabad-abad. Ketika datang pada mereka seorang nabi dari bangsa mereka sendiri, mereka menjadi pusat perhatian dalam berbagai ilmu pengetahuan. Jumlah mereka bertambah banyak dan menjadi bangsa yang mulia. Tak sampai satu abad, seluruh penjuru dunia telah tercerahkan oleh kepandaian ilmu mereka. Luar biasa ya, komentar dari sejarawan asal Skotlandia ini, dan direkam, ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Buddha di dalam kitab ini. Sehingga memang perjalanan umat, perjalanan bangsa Arab pada waktu itu sebelum datangnya Rasulullah SAW sampai pada kurang lebih satu abad menjadi perhatian besar bagi seluruh dunia, menjadi peradaban yang diperhitungkan, menjadi peradaban yang penting. Maka seharusnya kita belajar, jika ingin membangun kembali peradaban, kita bisa mengambil contoh atau mengambil teladan dari apa saja yang sudah diupayakan oleh Rasulullah SAW. Walaupun memang tantangan hari ini cukup berbeda, tetapi setidaknya dalam prinsip-prinsip, dalam metode-metode tertentu yang bisa diimplementasikan, bisa kita cari dalam hadis ataupun dalam sirah yang telah didokumentasikan oleh para ulama. Selanjutnya ini tambahan sendiri, maka penting memahami bahwa pendidik tidak harus guru. Ya. Rasulullah SAW juga tidak mengajarkan umatnya, tidak mengajarkan bangsa Arab pada waktu itu satu teks atau satu tulisan sekalipun. Tidak bergelar SPD atau Ustadz, fasilitator dan lain sebagainya. Itu penting ya, untuk sebagai sebagai pendidikan di dalam bidang profesional tentu penting. Tapi kita membahas pendidik yang lebih luas dari kata guru seperti itu. Maka tripusat pendidikan, yakni sekolah, keluarga, masyarakat, bahkan lebih luas daripada itu, pemerintah, media, dan lain sebagainya, memiliki peran penting dalam pendidikan. Hari ini sepertinya menjadi sorotan utama pendidikan, di mana banyak yang saling menyalahkan. Ya. Ada anak yang nakal, kemudian ditegur dan lain sebagainya, kemudian sekolah disalahkan. Tentu kekerasan yang dilakukan oleh guru juga kurang tepat. Tapi sikap saling menyalahkan dan tidak kompak di antara sekolah, guru, dan masyarakat, ini menunjukkan bahwa ada hal yang perlu dievaluasi dan menjadi refleksi bersama dalam pendidikan. Sederhananya adalah semuanya ingin melempar peran terkait dengan pendidikan. Orang tua, mungkin sebagian orang tua menyerahkan peran pendidikan itu kepada sekolah. Dah, saya serahkan ke sekolah, tolong dididik. Sebagian sekolah juga ingin muridnya
yang daftar ke sekolah sudah dalam keadaan baik. Sini yang baik-baik masuk ke sekolah saya. Kalau tidak baik, tidak di sekolah kami. Nah, akhirnya semuanya saling melempar tanggung jawab berkaitan dengan pendidikan. Padahal itu adalah pusat pendidikan. Setiap dari kita adalah pendidik. Maka eh, ruh pendidikan, ruh pendidik itu penting. Penting untuk menegaskan diri bahwa siapapun kita tetaplah seorang pendidik agar memiliki jiwa dan giroh pendidik. Ada ungkapan yang sangat terkenal ya, ini dalam metode pendidikan, yakni al-maddah muhimmah. Materi itu penting dalam pendidik. Sebagaimana kami menyiapkan materi hari ini itu penting, tetapi at-thariqah ahammu minal maddah. Metode jauh lebih penting daripada materi itu sendiri. At-thariqah muhimmah, metode itu penting, walakin al-mudaris ahammu minat thariqah. Tetapi pendidik lebih penting daripada metode. Daripada kita sibuk memikirkan metodenya bagaimana, justru ujung tombak pendidikan adalah pendidik atau guru. Dan yang jauh lebih penting dari itu semua adalah ruh, yaitu jiwa. Jiwanya pendidik. Wa ruhul mudaris ahamu minal mudaris nafsi. Jiwa pendidik jauh lebih penting daripada pendidik itu sendiri. Hari ini pendidikan perlu jadi evaluasi bersama, apalagi kaitannya dengan ruh atau jiwa pendidik hari ini. Misalkan setiap guru punya kepentingan yang sama dalam mendidik, tapi jiwanya berbeda. Kadang-kadang guru hadir di kelas, keluar dari kelas sudah bukan urusan guru. Mau nanti rokok, atau mau nanti main game, atau mau nanti bicara kotor di luar sekolah, sudah bukan urusan guru. Ya, bahkan ada yang ngajak main mabar bareng muridnya, yaitu boleh saja bagus dalam rangka membangun kedekatan gitu. Tetapi kalau sampai tidak menjadi teladan atau tidak menjadi karakter yang baik bagi seorang guru, maka itu yang menjadi PR kita bersama. Karena ruh atau jiwa dari pendidik itu sendiri jauh lebih penting daripada mudaris nafsu, daripada pendidik itu sendiri. Ini tambahan berkaitan dengan jiwa seorang pendidik. Mari kita memasuki hadis berikutnya. Ini hadis cukup panjang, tetapi oleh Syekh Abdul Fattah Abu Budah disingkat seperti ini saja. Makanya warnanya toskan ya. Diriwayatkan dari Muslim, yang dimaksud adalah Imam Muslim fi sahihihi, di dalam kitab sahihnya dalam bagian tolak, dalam bab tolak. Fi kisah takhirin Nabi SAW, dalam kisah Nabi SAW ketika memilih istri-istrinya, zaujatihi asyarifat radhiyallahu anhuma. Wa qad bada'a bi Aisyah, kemudian dimulai dari Aisyah radhiyallahu anha. Fahtarat radhiyallahu anha wa ra'iyat minhu alla yukhbira ghairaha annaha iktaratsu. Kemudian Aisyah ini protes atau menyampaikan pendapat agar tidak mengabari istri-istri Rasulullah yang lain. Faqala laha alaihi salatu wassalam, Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah, innallaha lam yab'athni mu'annitan wala muta'annitan. Sesungguhnya Allah tidak mengutusku sebagai pemberi beban atau orang yang menyusahkan. Walakin ba'athani mu'alliman muyassiran. Tetapi Allah mengutusku sebagai pendidik yang memudahkan. Hadis riwayat Muslim. Tapi ini versi pendek, Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat sekalian. Adapun versi aslinya saya carikan dan hasilnya seperti ini. Hadisnya dari Zuhair bin Hazm, kemudian dari Rauh bin Ubadah, dan Zakaria bin Ishaq,
dari Abu Zubair an Jabir bin Abdullah. Jadi sahabat terdekatnya Jabir bin Abdullah. Qala dakhala Abu Bakar yasta'dzin. Suatu ketika Abu Bakar izin ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fawajadan nasu julusan bibabihi, karena di sekitar rumah Rasulullah ada beberapa orang. Lam yu'zan li ahadin, dan tidak ada satupun yang diizinkan. Qala fa'udina, kemudian diizinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kondisinya adalah di hujrahnya Rasulullah di samping Masjid Nabawi. Itu orang-orang sedang duduk di sekitar sekeliling kamar beliau, dan Abu Bakar izin masuk karena tidak ada satupun yang masuk di dalam kamar beliau. Pada fala summa akbala Umar fasta'zana. Kemudian Abu Bakar masuk dan Umar juga izin ikut masuk. Sehingga di dalam kamar itu masuklah Umar dan juga Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fawajana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jalisan haulahu nisa'uhu. Kemudian mendapati ternyata Rasulullah sedang duduk dan di sekelilingnya adalah istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajiman sakita, dalam keadaan yang sedang suasananya sedang tegang dan juga pada diam. Qala la aqulanna syai'an utahhikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Umar yang berkata. Jadi Umar itu mengatakan kepada Abu Bakar, saya akan mengatakan sesuatu yang semoga dari perkataanku ini dapat menghibur atau membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Kemudian Umar berkata, ya Rasulullah, la ra'aita binti Kharijah, kalau engkau melihat binti Kharijah, ya, putri dari Kharijah yang merupakan istri dari Umar bin Khattab, sa'alatni an-nafqah, menanyakan kepada aku nafkah yang lebih banyak, fakumtu ilaiha fawajatu unukaha, maka saya akan berdiri dan memukul tengkuknya, bagian unuk tengkuknya. Fadohika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu memukul bukan dalam artian yang keras menyakiti, sekedar menegur atau bercanda. Dan maksud dari sa'altani an-nafqah itu adalah meminta nafkah yang lebih, ya, bukan yang sudah diberikan, seperti itu. Kemudian gara-gara penyampaian Umar bin Khattab ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Waqala, kemudian ini komentarnya atau tanggapannya Rasulullah, hunna hauli, dan semua perempuan yang ada di sini, istri-istriku maksudnya, kamataro, sebagaimana kamu melihat, yas'alani, maaf, yas'alnani an-nafqah, mereka semua meminta nafkah lebih. Jadi nggak cuma istri kamu ya Umar, ini istri-istriku di sini juga pada minta nafkah yang lebih. Ya, sekedar bercandaan. Kemudian jawaban dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini langsung membuat Abu Bakar untuk pergi menemui Aisyah yang ada di ruangan itu, dan Umar menemui Hafsah yang juga ada di ruangan itu. Faqama Abu Bakar ila Aisyah, ya jauh unukaha, ya, juga memukul tengkuknya Aisyah, dan Umar memukul tengkuknya Hafsah. Kilahuma yaqulu tas'alna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ma laisa indahu. Kenapa kok kalian ini minta nafkah yang tidak dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maksudnya kok minta yang lebih begitu. Nah, kemudian Hafsah dan Aisyah menjawab, la nas'al Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syai'an abadan laisa indahu. Kami tidak akan meminta sesuatu yang melebihi dari apa yang beliau miliki. Nah, ini cerita di ruangan itu sampai di sini,
Ini tentu dengan pemahaman saya berkaitan dengan hadis ini yang terbatas. Saya hanya membaca hadis ini dan juga membaca syarah-syarahnya. Sumai tazalhunna syahran aw tis'an wa ishrin. Kemudian Rasulullah SAW uzlah selama 1 bulan atau sekitar 29 hari. Sumana zalat alaihi hadil ayat. Kemudian turun kepada Rasulullah SAW 2 ayat ini. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika titik hatta balaqalil musnati min kunna ajran azima. Maka dari sini sebenarnya yang dimaksud adalah Quran surat Quran surat Al-Ahzab ayat 28 dan 29. Saya bacakan, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa in kuntunna turidna hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamil. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa daral akhirah fa innallaha a'adda lil muslimati minkunna ajran azim. Yang artinya, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya aku berikan kepadamu mut'ah, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu menghendaki keridhaan Allah dan Rasul-Nya, serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar. Jadi memberikan pilihan kepada istri-istri Rasulullah SAW, dan ayat ini tentu harus disampaikan Rasulullah kepada istri-istrinya. Dan oleh Rasulullah, Aisyahnya yang pertama kali ditanyakan. Qala fa bada'a bi Aisyah. Kemudian memulai dari Aisyah. Ya Aisyah, wahai Aisyah, inni uridu an u'ridu alaika amran. Wahai Aisyah, saya ingin menyampaikan kepadamu suatu perkara. Uhibba alla ta'jalni fihi. Saya berharap kamu tidak terburu-buru untuk menjawabnya. Hatta tastari abawaika. Atau mungkin kamu bermusyawarah dulu dengan orang ayahmu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Qalat, wa ma huwa ya Rasulullah? Kemudian Aisyah menjawab, apa ya Rasulullah? Rasulullah kemudian membacakan ayat ini. Fata'ala alaiha al-ayat. Rasulullah membacakan ayat ini. Maka jawaban Aisyah jelas, Afika ya Rasulullah astasiru abawaya. Apa dengan urusan ini saya harus bermusyawarah dengan ayah saya? Bal ahtarullaha wa rasulahu. Saya tentu akan memilih Allah dan Rasulnya, wa darul akhirah, dan kampung akhirat. Wa as'alka alla tukhbira imra'atan min nisa'ika. Dan saya berharap, saya minta kamu tidak menyampaikan ini kepada, jawabanku kepada istri-istrimu yang lain. Nah, Aisyah itu berharap agar jawaban dari Aisyah radhiyallahu anha ini tidak disampaikan kepada istri-istri Rasulullah yang lain. Kemudian Rasulullah menjawab, la tas'alni imra'atan minhunna illa ukhbirtuha. Kalau ada yang bertanya kepada saya, pasti akan saya jawab. Innallaha lam yub'atsni mu'annitan, karena sesungguhnya Allah tidak mengutusku sebagai pemberi beban dan orang yang menyusahkan, walakin ba'asani mu'alliman yassira. Tetapi Allah mengutusku sebagai pendidik yang memudahkan. Ini hadis yang disampaikan oleh Syekh Abdul Fattah Abu-Budah di dalam kitabnya, walaupun yang disampaikan adalah versi pendeknya, dan ini adalah versi lengkapnya dari hadis tersebut. Sebelum kita memasuki syarah dari hadis tadi, ada satu satu hal yang bisa menjadi ilmu bagi kita, yakni ada nama-nama ummahatul mukminin. Ya, ada berapa nama-nama istri Rasulullah SAW? Orang-orang Arab, umat Islam di Arab sudah menggunakan
suatu upaya untuk menyingkat nama-nama tersebut, dan ini diajarkan kepada kami, maka saya sampaikan di forum ini, barangkali bisa menjadi tambahan ilmu nih bagi kita semua. Mungkin juga Bapak Ibu ikhwan akhwat sudah banyak yang hafal seperti itu. Nah, nama-nama Ummahatul Mukminin ini biasa disingkat dengan khos ma'adzar sihah. Khos itu adalah selada dengan wortel sehat. Selada dengan wortel sehat. Nah, ini untuk mewakili huruf-huruf depan dari nama-nama istri Rasulullah SAW. Kalau di searching menggunakan frase ini di dalam bahasa Arab, maka akan ketemu beberapa screenshot atau gambar-gambar yang menjelaskan bahwa ini digunakan untuk menghafalkan nama-nama istri Rasulullah SAW atau Ummahatul Mukminin. Maka di sini tertulis tasilu hibbi asma'a Ummahatul Mukminin, untuk memudahkan menghafal nama-nama Ummahatul Mukminin. Nah, khas itu adalah Khadijah binti Khuwailid dan Saudah binti Zam'ah. Dan Ma'a itu adalah Maimunah binti Al-Haris dan Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Tentu ini tidak berdasarkan urutan ya, walaupun Khadijah yang pertama, tapi ini tidak berdasarkan urutan. Karena ini disesuaikan dengan kata untuk mudah dihafal saja. Adapun jazar, za-nya ada dua. Yang pertama Zuwairiyah binti Al-Haris bin Diror. Jadi Al-Haris ini beda dengan Maimunah binti Al-Haris. Ada Zainab binti Jahas dan Zainab binti Khuzaimah. Dan Romlah binti Abi Sufyah atau biasa dikenal dengan Ummu Habibah. Dan kata terakhir sihah ada Sofiyah binti Huyai, Hafsah binti Umar bin Khattab, dan juga Hindun binti Abi Umayyah atau dikenal dengan Ummu Salamah. Sekedar intermezzo saja nih, sebagai pelajaran atau ilmu bagi kita. Kita kembali ke hadis. Innallaha lam yab'asni mu'annitan wala muta'annitan. Sesungguhnya Allah tidak mengutusku sebagai orang-orang yang mempersulit masalah atau orang-orang yang mencari kesulitan, tetapi sebagai pendidik yang memudahkan. Hadis riwayat Muslim nomor 28. Nah, berkaitan dengan jawaban Rasulullah ini, Syekh Abdul Fattah Al-Bughdah menyampaikan, qala Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengutip dari Imam Al-Ghazali, wa fi ibhamihi, dan di dalam kesamaran ini, di dalam jawaban Rasulullah SAW yang samar ini, adamu musarahatihi wa muwajahatihi li Aisyah bisajri. Jadi tidak menggunakan kata-kata yang eksplisit, sorohah atau tegas, lagi kasar, tapi dengan kata-kata semacam sindiran seperti itu. Isyarun, suatu ilmu bagi kita atau hikmah bagi kita, bi anna min daqaiqi sana'ati ta'lim, di antara seni dalam mengajar, an yasjura al-mu'allim, agar memang boleh menegur seorang murid, al-muta'alim an su'il khuluq, su'il akhlak. Seorang guru boleh menegur murid yang memiliki akhlak yang buruk. Bilutfi wa ta'rid, tetapi dengan lembut dan penjelasan sebisa mungkin. Ta'rid ma'amkana, dengan penjelasan yang sebaik mungkin. Min ghairi tasrih, dan tidak dengan frontal, tidak dengan tegas, tapi dengan lembut dan juga penjelasan yang baik. Wa bi tariqir rahmah, dan dengan metode yang penuh kasih sayang. Min ghairi taubih, dan tidak mencela. Fa inna tasrih yahtaqu hijabal haibah, karena kalau menggunakan bahasa yang frontal seperti misalkan kamu ini kenapa kok misalkan
ucapannya kotor, kamu ini mulutnya tidak dijaga dan seterusnya. Mohon maaf, itu contoh saja. Nah, kata-kata yang tasrih tadi, yang frontal tadi, malah membuat haibah guru atau wibawa guru itu berkurang. Wa yurisu al-juz'ah, dan akhirnya malah menimbulkan keberanian dari seorang murid. Murid jadi tidak punya wibawa, tidak punya rasa hormat lagi kepada guru, dan malah punya rasa keberanian. Wa yuhayyid al-hirsa 'alal isra, serta rasa enggan belajar dari murid. Murid jadi tidak ingin untuk belajar dari guru tadi. Ini yang dikatakan Al-Munawi fi Faidil Qadir, di dalam kitab Faidil Qadir. Maka apa yang didapatkan dari hadis ini, bahwa atau dari pendapat Imam Al-Ghazali tadi yang disampaikan oleh Syaikhul Fatah juga, bahwa seorang guru boleh menegur muridnya yang melakukan akhlak tercela. Dan ini seharusnya memang dilakukan. Menegur bukan berarti kemudian dengan cara yang kasar atau dengan cara yang menyakiti hati si murid, tetapi perhatian kepada akhlak yang buruknya itu. Jadi yang menjadi poin oleh si pendidik adalah akhlak buruknya ini. Memisahkan antara subjek atau objek dari si murid ini dari perbuatannya. Yang kita tegur adalah perbuatannya. Sebisa mungkin menjelaskan bahwa perbuatannya ini buruk. Dan saya yakin betul ini tantangan besar bagi pendidik, bagi Bapak, Ibu, ikhwan akhwat sekalian, ketika mendapati muridnya atau anaknya atau siapapun yang ada di sekitarnya, generasi setelah kita, melakukan akhlak yang buruk. Bahkan kadang-kadang tidak berani atau tidak melakukan teguran tersebut, ya sudah, biar kita lewat orang tuanya saja, gitu, atau kita lewat gurunya saja. Padahal boleh kalau peran kita sebagai pendidik dimanapun, itu tugas kita. Karena pendidikan tiga tadi ya, Bapak Ibu ikhwan akhwat sekalian, terpusatnya adalah sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Dan kita, misal bukan anak kita atau bukan murid kita mewakili masyarakat dalam mendidik. Dan boleh melakukan teguran ini, tapi dengan cara yang lembut dan dengan metode rahmah tadi. Dilakukan atas dasar kasih sayang dan kecintaan, disampaikan dengan cara yang lemah lembut dan halus, dan dilakukan atas dasar kasih sayang dan kecintaan. Kadang-kadang misalkan mendapati, ini salah satu yang menjadi pengalaman mungkin ya, Bapak, Ibu, ikhwan akhwat sekalian, menegur anak-anak yang ketika selesai sholat Jumat, salam, ya, itu langsung berlarian gitu. Jadi tidak pakai doa, tidak pakai, bahkan salam belum selesai, mungkin salam kedua sudah berhamburan gitu ya. Karena memang kan sholat itu selesai di salam pertama. Gitu. Sebagian anak-anak mungkin memahami ini, jadi salam pertama langsung berhamburan keluar. Karena ada Jumat berkah misalnya. Nah ini perlu dilakukan teguran begitu. Jangan dibiarkan. Jangan merasa ini bukan masalah, ini masalah. Kalau ruh kita sebagai pendidik, maka memahami bahwa ini adalah masalah. Dan dengan demikian, kita mencari cara terbaik untuk mengingatkan atau memberi teguran terkait dengan hal ini. Walaupun ini bukan su'ul khuluq ya, mereka sudah sholat Jumat bersama-sama, tentu itu adalah hal yang positif dan hal yang baik juga. Khawatirnya malah dengan teguran yang tidak tepat, malah mereka nggak sholat Jumat lagi, kan bahaya ya. Maka tentu kita mencari cara terbaik. Tidak menggunakan cara yang frontal ataupun celaan. Ya seperti tadi, misalkan kalian ini tidak punya adab, kalian ini sholat belum selesai sudah pergi, ini perbuatan yang buruk dan seterusnya. Tidak ada yang salah dari ucapan tadi misalkan ya. Memang kurang beradab misalkan dan seterusnya. Tapi itu namanya tasrih, sorohah. Itu namanya frontal. Dan sebagaimana yang Imam Al-Ghazali tadi sampaikan, bilutfin wa at-ta'rid ma'amkana, dengan metode yang lemah lembut dan sindiran sebaik mungkin.
Jadi mungkin dikumpulkan, dijelaskan bahwa alangkah baiknya sholat itu kita selesai sholat berdoa terlebih dahulu, kita berzikir, beristighfar, gitu. Dan adapun nanti soal Jumat berkah, insya Allah nanti disiapkan lebih banyak dan seterusnya, sehingga mereka tidak perlu berebut dan seterusnya. Nah, ini cara yang tidak frontal. Karena tadi disampaikan bahwa celaan atau penyampaian frontal membuat wibawa atau membuat wibawa guru berkurang dan memunculkan keberanian dari murid. Terakhir, Bapak Ibu ikhwan akhwat sekalian, ini ada syair dari Syekh Abdul Majid Ali Al-Ghaini. Ini disampaikan di dalam kitab Kaifa Yubarrijul Qur'anul Hayat. Beliau menulis syair ini di Kairo tahun 2003 dan semoga bisa menjadi penyemangat bagi kita semua. Dia menyampaikan alaina al-girasu wa ya rubbama, mari kita menanam walaupun yakunu al-jana laisa min haddina. Mari kita menanam walaupun hasilnya tidak akan kita tuai di tangan kita. Fa inna ma asmarat nastari, seandainya kita menuai buahnya kita bisa beristirahat. Wa illa fanaf'un liman ba'dana. Seandainya tidak, maka manfaat insya Allah dinikmati oleh generasi setelah kita. Maka pendidikan juga ibarat menanam. Kita tidak bicara pendidikan untuk hari ini atau untuk besok, bahkan tidak bicara untuk 5 tahun, yang satu waktu yang sangat dekat. Kita bicara waktu yang cukup lama, di mana anak-anak kita, generasi setelah kita itu menjadi pemimpin dari umat ini, menjadi pemimpin bagi bangsa ini. Kita akan mempertanyakan di mana mereka, posisi bangsa ini ketika mereka ini sudah menjadi pemimpin. Apakah masih seperti ini saja atau masih dalam keadaan yang kurang atau sudah dalam keadaan yang baik. Kita sangat bersyukur hari ini gencatan senjata di Gaza sudah sudah disepakati, walaupun Israel tetap dalam kondisi yang membabi buta, tidak peduli dengan gencatan senjata. Beberapa jurnalis dan masyarakat sipil yang ada di Gaza ditembaki dan seterusnya. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah semangat untuk membina generasi yang dilakukan oleh umat Islam di Palestina. Mereka tetap mewariskan perjuangan kepada generasi-generasi setelah mereka. Dan itulah yang akan kita lakukan. Memang bukan hari ini, memang bukan besok, tapi tanaman itu, benih-benih itu, atau generasi setelah kita itu, kalau tidak untuk yang terdekat, maka fanaf'un liman ba'dan. Maka itu insya Allah akan menjadi manfaat untuk generasi setelah kita. Mungkin itu untuk hari ini. Jazakumullah khairan. Insya Allah ke depan akan ada pembahasan setelah berkaitan dengan dalil Rasulullah pendidik, maka akan ada giroh atau semangat Rasulullah dalam pendidik. Betapa Rasulullah sangat memprioritaskan pendidikan dibandingkan dengan amal-amal yang lain seperti itu. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, saya kembalikan kepada Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz Evan atas pemaparan materinya yang sangat menginspirasi pada malam hari ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat kita pahami, kita resapi, dan kita amalkan dalam kehidupan kita sebagai pendidik, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga. Selanjutnya, dipersilahkan kepada Bapak, Ibu, ikhwan, dan akhwat sekalian untuk menyampaikan pertanyaan apabila ada yang ingin ditanyakan. Bisa melalui kolom chat atau fitur tanya jawab di Zoom. Mohon dipersilakan pada Bapak, Ibu, dan ikhwan akhwat sekalian. Oh ya, panitia ini bisa
apakah bisa open mic atau hanya kalau chat saja pertanyaannya? Oke, bisa ya. Oke, monggo, boleh open mic. Dipersilakan kepada Ibu Devi Kaslaila untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Ustadz Evan. Ya, baik Ustadz. Izin off kamera ya Ustadz ya, maaf. Afwan. Apakah suara saya terdengar Ustadz? Maaf. Masuk, Mbak. Maksud ya. Ya. Maaf Ustadz, izin off kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jika tidak salah memahami, tadi ada slide yang disampaikan oleh Ustadz bahwasanya di dalam pendidik itu bukan hanya guru ya, ada keluarga, kemudian masyarakat begitu. Nah, pertanyaan saya adalah, artinya orang tua itu yang saya pahami semestinya memang menjadi pendidik utama, begitu ya Ustadz ya, pendidik utama. Mohon diberikan penjelasan begitu. Nah, dalam hal ini bagaimana menurut Ustadz gitu ya, kalau misalnya anak-anak gitu ya, anak-anak dari sebuah keluarga yang mereka sudah juga mendapati ilmu dari berbagai guru di sekolah atau mungkin di pesantren begitu. Nah, tanggung jawab sebagai seorang ayah ibu gitu ya, atau umi abinya gitu dalam pendidik ini seperti apa Ustadz, kalau dari contoh keteladanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu Ustaz. Ya gitu, karena sekarang kan kayak seperti yang kata Ustaz tadi sampaikan, fenomenanya apa ya, sekarang masalah anak-anak, masalah berapapun usianya itu semuanya akan menjadi muara terkait dengan orang tua begitu Ustaz, kan gitu. Nggak ada semuanya yang akan, mohon maaf gitu, bertanggung jawab, terutama mohon maaf guru-guru di sekolah kan tidak gitu ya Ustaz ya gitu. Gimana menurut Ustaz gitu ya tuh, termasuk juga Rasulullah juga sebagai pendidik ini gitu. Terus yang kedua Ustaz, saya ini juga menarik bahwasanya pendidik yang mengubah terhadap akhlak-akhlak yang tercela begitu. Nah, ini terkait dengan pendidik yang definisinya di luar ya Ustaz ya, misalnya guru. Sebaiknya dengan hadis-hadis yang tadi disampaikan, kalau seorang pendidik itu semestinya punya wawasan ilmu apa saja Ustaz, menurut Ustaz, selain ya akidah, ibadah begitu, akhlak dan sebagainya, sehingga kalau untuk zaman yang sekarang penuh dengan ujian dan ujian-ujian ini gitu, sebagai seorang pendidik menurut Ustadz dengan keteladanan Rasulullah, ilmu apa saja yang perlu dibutuhkan oleh pendidik? Mungkin itu saja Ustadz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kepada Ibu Devi atas pertanyaannya. Selanjutnya dipersilakan kepada Ustadz Evan untuk menjawab. Baik, jazakumullah khairan Bu Devi dan juga Akbar. Yang pertama, betul pendidik tidak hanya guru, semua pihak berperan menjadi pendidik, baik itu orang tua atau keluarga dan juga masyarakat. Bahkan lebih luas daripada itu juga sangat bisa, seperti yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan misalkan pemerintah ataupun media ya, TV, kemudian channel-channel yang diikuti oleh yang tersedia, itu semuanya seharusnya punya peran penting dalam pendidikan. Lantas di mana posisi orang tua di dalam pendidikan yang diikuti oleh semua pihak ini? Sejatinya tentu saja orang tua punya peran yang sangat penting dan vital di dalam pendidikan anak, di dalam pendidikan generasi masa depan, khususnya sampai fase takdib, fase pembentukan adab.
di mana yang pertama itu tentu fase memberikan kasih sayang ya. Ada fase-fase anak-anak itu masih kecil, kita tentu tidak membebani anak-anak dengan ketegasan perilaku ya. Misalkan anak-anak usia 2 tahun tentu kita tidak minta dia untuk apa namanya, jangan teriak-teriak atau jangan ini, karena kan mereka sedang fase mencari stimulasi ya. Nah, di sini kita berikan kasih sayang yang sebesar-besarnya. Kemudian nanti yang paling penting untuk orang tua adalah fase takdir, pembentukan adat. Ini tidak hanya orang tua sebenarnya, guru dan juga masyarakat punya peran penting di dalam fase ini, tetapi utamanya adalah orang tua yang membentuk adat. Nah, ini nanti akan dibahas lebih lanjut dan akan saya carikan juga sumber-sumber tambahannya sehingga jawabannya bisa lebih lengkap dan juga lebih valid ya. Adapun fase taklim, ketika anak-anak itu belajar ilmu, nah inilah yang kita serahkan kepada orang lain. Kita serahkan kepada guru, kita serahkan kepada ustadz atau sekolah yang memang anak kita belajar di sana. Nah, di sanalah anak-anak belajar apa yang perlu dipelajari oleh anak-anak dalam upaya mereka menjadi kontributor peradaban ini. Tentu saja kita misalkan tidak semuanya paham fisika, sedangkan anak kita pengen jadi astronot kan, maka kita perlu mencarikan guru yang tepat untuk anak kita. Nah, demikian sebagai contohnya. Jadi fase terpenting bagi orang tua adalah pemberian kasih sayang hingga pembentukan adat. Adapun setelahnya itu adalah fase belajar, dan disitulah anak-anak kita lepaskan dan kita hanya bukan lepaskan ya, mohon maaf, hanya menemani ya, membersamai. Jadi mendengarkan anak ketika mereka curhat dan seterusnya. Mungkin Bapak, Ibu atau ikhwan akhwat di sini sudah memiliki pengalaman yang lebih berkaitan dengan hal itu. Kemudian yang kedua, apa sih yang perlu dimiliki oleh pendidik? Karena beberapa pendidik memiliki akhlak-akhlak tercela. Nah, Bapak, Ibu, ikhwan akhwat sekalian, dulu kita mencarikan guru itu bukan melihat dari sekolahnya. Ya, ulama zaman dulu tidak mencari sekolah untuk, mohon maaf, maksudnya adalah yang dicari bukan sekolahnya, tetapi yang dilihat adalah gurunya. Apakah guru itu bisa disebut guru, maka sekolah itu mencari guru, bukan mencari sekolah. Mohon maaf, ini gimana menjelaskannya. Ketika kita ingin menyekolahkan anak itu yang dilihat adalah gurunya seperti apa, apakah dia bisa menjadi teladan yang baik atau tidak. Nah, seringkali kita hari ini ketika pendidikan itu terlembagakan, maka yang kita lihat lembaganya, bukan gurunya. Jadi yang dilihat sekolahnya seperti apa, bahkan ada yang melihat mulai dari fasilitasnya. Jadi dilihat fasilitasnya dulu, baru gurunya urusan belakangan begitu. Nah, makanya yang terpenting adalah kita sebagai orang tua atau mungkin sebagai masyarakat bisa mencari pendidik yang terbaik untuk anak-anak kita. Memang banyak yang harus dimiliki guru, karena kita akan pelajari di sini berkaitan dengan metode pendidikan dan karakter-karakter yang dimiliki oleh guru nanti. Tetapi utamanya adalah ya tentu saja akhlak-akhlak yang baik dan bisa menjadi teladan yang baik. Dan tentu saja nih sangat berat nih, menjadi contoh itu berbeda dengan memberi contoh. Saya sebagai seorang guru di sekolah seperti itu, fasilitator nih di salah satu sekolah, juga merasa berat kadang-kadang menjadi seorang teladan gitu. Karena setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan itu menjadi direkam oleh anak-anak, direkam oleh siswa-siswi kita, sehingga sangat penting sekali memiliki teladan yang baik bagi seorang guru. Itu yang utama gitu. Adapun nanti berkaitan dengan ilmu-ilmu apa saja, kita bisa ulik lebih lanjut di pertemuan yang akan datang ya. Karena nanti ada materi berjudul karakter-karakter
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu mohon maaf, saya kembalikan ke Ahmad. Syukron Ustadz Evan atas jawabannya. Kepada Ibu Desi, apakah sudah cukup jawaban dari Ustadz? Oke, sudah ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan kedua di kolom chat. Ada dari Ibu Etika ya. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, bagaimana cara mendidik anak usia 4 tahun yang posisi punya adik, di mana anak sering tantrum kalau mamanya dengan adiknya? Dan bagaimana cara mendidik untuk menjelaskan rule yang baik, seringnya anaknya masih belum mematuhi. Apakah kalau dalam Islam ada hukuman atau seperti apa? Nah, untuk itu selanjutnya kepada Ustadz Evan disilahkan untuk menjawab pertanyaan. Baik, jazakumullah khairan. Sepertinya nanti Ustadz Sujono ini bisa menjawab lebih eh, lebih berpengalaman kaitan dengan hal ini. Tapi saya izin menyampaikan sebagaimana sependek yang saya tahu ya, karena saya sendiri punya anak tapi baru berusia hampir 2 tahun, belum memasuki, ya sudah mulai tantrum, tetapi masih di tahap yang menurut saya wajar ya. Nah, yang saya pahami dari tantrum itu, yang pertama sikap orang tua, yaitu perlu menjaga ketenangan ya. Kalau memang tantrumnya di lokasi yang tidak berbahaya, tidak mengganggu orang lain, ya kita bisa tetap tenang sambil memberikan anak-anak pemahaman begitu, upaya untuk ditenangkan. Tapi kalau tantrumnya di tempat yang misalkan sangat mengganggu, misalkan di depan kasir Indomaret gitu, lihat telur bulat coklat, nah itu yang perlu untuk dipisahkan begitu. Nah, memang agak sedikit dipaksa di fase ini, di posisi ini, baru nanti memberikan kesempatan anak untuk meluapkan emosinya seperti itu. Nah, itu sependek yang saya tahu, Bu Etika, atau iya Bu Etika, karena saya sendiri belum cukup berpengalaman dalam bidang ini. Kemudian berkaitan dengan apakah kalau dalam Islam ada hukuman atau seperti apa, dalam fase anak di tarbiyah di usia 5 tahun itu fase-fase pemberian atau momongan ya, fase-fase momongan. Memang segala permintaannya harus sebisa mungkin dipenuhi. Nah, kalau permintaannya tidak bisa dipenuhi seperti apa, maka harus dijelaskan dengan cara yang baik dan sebisa mungkin. Kalau memang itu tidak bisa, ya memang cara terbaik mengalihkan kepada yang lain. Itu sependek yang saya tahu, Bu. Ketika mungkin di pertemuan yang akan datang bisa saya carikan referensi-referensi lain berkaitan dengan hal ini. Ya, baik. Syukron Ustadz Evan ya. Mungkin selanjutnya bisa ditambahkan oleh Ustadz Sujono selaku direktur dari Jogja Family Center ya, yang hari ini sudah dikaruniai 7 orang anak, gitu ya. Monggo kepada Ustadz Sujono bisa ditambahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin turut ikut sumbang sharing, berbagi untuk sedikit menanggapi pertanyaan dari Ibu Etika melalui kolom chat Zoom. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, memang ketika kita dikarunia oleh Allah anak ya, apalagi anak-anak kita itu dipersaudarakan dengan adik-adiknya ya, ditakdirkan untuk memiliki adik, apalagi adiknya banyak kayak saya ini dikaruniai 7 orang anak ya. Satu hal yang perlu menjadi perhatian kita bagi orang tua adalah proses-proses menyiapkan kakak. Jadi kita perlu mengilmui bagaimana menyiapkan
anak-anak kita untuk menjadi kakak bagi adik-adiknya. Substansi dari menyiapkan kakak ini adalah mulai menanamkan sikap-sikap sebagaimana seorang itu sudah bisa mengambil sikap dewasa. Jadi memang seringkali tidak mudah ya anak kita, apalagi yang anaknya susul menyusul kayak saya ini, 2 tahun sudah dapat adik lagi, lalu 2 tahun dapat adik lagi, terus sampai nomor 7 itu kan. Ini kalau kita benar-benar tidak pasrah sama Allah ya, itu seringkali ilmu itu selalu mentok ya. Kadang-kadang yang dibaca di buku itu tidak selalu relate dengan pengalaman kita masing-masing. Akan tapi yang bisa kita garis bawahi seperti tadi, setiap anak-anak kita yang akan dikarunia adik gitu ya, kita mulai menanamkan sikap-sikap pertama ya, kasih sayang. Tadi Ustadz Evan sudah menyampaikan ya, salah satu prinsip yang harus dimiliki oleh seorang guru pendidik di rumah adalah melimpah kasih sayangnya, lemah lembut. Nah, akan tapi pada sisi berikutnya, kasih sayang ini ternyata begitu anak-anak kita ini memiliki adik, ternyata setiap anak ini butuh sesuatu yang sifatnya spesial, istimewa. Anak-anak semuanya ya, berapapun jumlahnya, itu mereka ingin memiliki kedudukan yang spesial di hati, di depan orang tuanya. Mereka ingin merasa istimewa di depan orang tuanya. Ketika melihat adiknya kok diperlakukan seakan-akan lebih istimewa, nah ini seringkali menimbulkan gejala-gejala seperti tantrum ya, marah, ngambek, cemberut, dan lain sebagainya. Nah inilah pentingnya tetap ada waktu-waktu untuk mengedukasi anak kita bahwa kasih sayang kita itu mesti ditularkan oleh seorang kakak kepada adiknya. Ya. Jadi kalau secara teori itu kita mendefinisikan adik itu adalah ya, adik itu istimewanya bagi seorang kakak adalah keutamaan kakak yang menyayangi adiknya adalah ya. Jadi seringkali kita orang tua itu begitu Allah izinkan untuk berhasil menyiapkan kakak ini, seringkali malah kita yang terenyuh ya. Misalkan anak kita yang baru berusia 2 tahun atau 3 tahun tapi sudah bisa ngelap ke ingus adiknya ya. Adik bersin, ingusnya panjang itu ya. Yang ngelapin ingus adalah adiknya. Ya, kakak menyuapin adiknya ya. Kayak tadi sebelum saya berangkat ke sini juga kakak-kakak yang usia TK itu menyuapi adiknya yang baru berusia 2 tahun. Kita sendiri malah yang akhirnya belajar ya. Ya Allah itu kata. Nah, akan tapi ini perlu disiapkan. Dan yang kedua, karena anak ini adalah tidak ingin kayak diduakan ya, ingin tetap merasa paling spesial. Nah, kita orang tua perlu mengalokasikan waktu kebersamaan dengan sang kakak, termasuk kalau ada sikap-sikap terhadap adiknya yang masih belum sesuai, apakah tantrum, kecemburuan yang berlebihan, kita perlu pelan-pelan untuk menjelaskan bahwa sikap-sikap ini itu tidak semestinya. Lalu tawarkan pilihan-pilihan sikap yang menunjukkan bahwa itu mulia, baik bagi adiknya, terlebih ya ketika ada orang lain di warung kayak Evan tadi menyampaikan, Ustadz Evan, ketika tantrumnya di warung, itu sebenarnya ada tips-tips atau kesiapan kita ya ketika anak tantrum di warung. Ya. Tapi kurang lebih 2 hal tadi. Pertama, kakak itu harus disiapkan memiliki adik. Yang kedua, setiap anak kita itu pasti ingin mendapatkan kedudukan yang istimewa, yang spesial di sisi orang tuanya. Begitu anak kita itu merasa tidak lagi istimewa, nah disitulah seringkali muncul gejala-gejala. Kurang lebih itu 2 saja mungkin dari saya untuk menambahkan. Saya kembalikan ke Akbar. Tafadhal. Keren Ustaz Jon atas tambahannya ya tentang 2 hal tadi.
Mungkin selanjutnya kita masuk ke pertanyaan terakhir dari Ibu Iza ya. Sepertinya ingin open mic, dipersilakan. Cek, Ibu Iza, boleh menyampaikan pertanyaan ke Ustaz? Cek, oh ya, monggo. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon maaf sebelumnya saya langsung izin bertanya ya Pak Ustadz. Yes, monggo dipersilakan. Jadi Pak Ustadz kalau misalnya melihat peristiwa nih banyaknya anak yang menjadi pelaku pembulian, terus ya pokoknya perundungan-perundungan yang bahkan dari perundungan berat sampai perundungan ringan sampai perundungan berat. Apakah fenomena itu merupakan contoh kegagalan dalam mendidik anak atau contoh dalam kegagalan dalam memberikan lingkungan yang baik atau contoh kegagalan instansi pendidikan atau bagaimana Pak Ustadz? Kemudian yang kedua, kalau seandainya sudah terjadi pembulian, kemudian orang tua dan guru juga hanya melerai nih gitu, tapi nggak memberikan solusi nih supaya nggak terjadi pembulian lagi. Berarti orang tua dan guru ini, mohon maaf ngomong ya, tidak memberikan solusi dong untuk situasi seperti itu. Karena jujur, kalau dari pengalaman pribadi saya, selain saya dulu, kalau saya dulu kan jadi korban bully, saya masih bisa ngelawan nih Pak Ustadz. Tapi adik saya itu kan walaupun dia cowok dulu ketika kecil dia itu kan mohon maaf ngomong gitu ya, namanya masih kecil kan masih lemah lah Pak Ustadz gitu. Saya sebenarnya cuma beda 2 tahun sama adik saya, tapi ketika saya ngelihat adik saya dibully kan dan ibaratnya saya udah coba ngomong baik-baik gitu ya ke guru, ke orang tua, ini gimana supaya adik saya nggak dibully lagi. Karena nggak ada tindakan akhirnya saya nindak sendiri gitu Pak Ustadz. Jadi kalau misalnya adik saya dibulinya ditendang ya saya tendang balik gitu sih yang pembulinya. Kalau sampai adik saya dibanting ya saya banting balik gitu. Jadi itu gimana kira-kira Pak Ustadz? Mohon maaf ya Pak Ustadz, terima kasih. Terima kasih Ibu Iza ya. Monggo selanjutnya Ustaz Evan boleh menjawab pertanyaan. Baik, jazakumullah khairan. Pertama berkaitan dengan fenomena hari ini ya, di mana kenakalan remaja, bullying, dan seterusnya itu bertebaran ya, mohon maaf bisa dibilang demikian. Sebenarnya pihak mana yang salah seperti itu, pihak mana yang sedang gagal? Ya, kita tidak bisa mencari atau menyudutkan satu pihak karena pendidikan itu tadi tripusat ya. Jadi mulai dari orang tua, keluarga, sekolah dan juga masyarakat itu sendiri. Dan jika terjadi fenomena-fenomena tadi, maka tiga itu bisa diperiksa. Tiga tadi itu bisa dilacak di mana akar masalahnya. Misalkan mulai dari lingkungan yang terluar, yaitu masyarakat. Hari ini masyarakat misalkan, mohon maaf ya, ada beberapa yang terkesan individualis, tidak mau menegur orang lain. Jadi seolah-olah apa MYOB ya, mind your own business. Kalau anak ngomong kotor di luar ini siapa? Saya nggak kenal, saya nggak tahu anak siapa ini, jadi ya sudah lah biarin gitu ya. Anak memanfaatkan fasilitas apa namanya masjid untuk teriak-teriak, untuk main game dan seterusnya ya dibiarin aja karena merasa bukan masalah dia. Padahal masyarakat memiliki peran penting dalam pendidikan. Jadi jangan menunggu dua pihak tadi, sekolah ataupun orang tua. Yang kedua sekolah. Saya baru saja menulis di website saya berkaitan dengan marwah pendidik, di mana beberapa pendidik ya tentu saja tidak dipukul rata semuanya. Ada fenomena transaksional. Jadi guru mengajar ya di jam guru. Anak-anak istirahat melakukan pembulian ya bukan urusan guru. Gitu. Jadi bisanya menasehati ketika jamnya guru masuk. Nah, bahkan melemparkan ini ke BK misalkan. BK juga sesuai jamnya. Kalau jamnya sampai siang ya sampai siang. Sehingga tidak ada solusi praktis mungkin yang bisa disampaikan. Dan bisa dilacak juga dari keluarga seperti itu. Melihat hari ini banyak sekali fenomena keluarga yang mungkin kurang tepat dalam pola asuh dan seterusnya, sehingga terjadi perilaku fenomena yang disebutkan tadi. Jadi tidak bisa dicek salah satu pihak mana yang gagal, tiga-tiganya atau bahkan semua pihak bisa diminta
untuk refleksi, diminta untuk evaluasi. Kemudian bagaimana menyikapi anak yang menjadi korban bully ya. Saya paham mungkin betapa frustasinya seorang keluarga ketika mendapati keluarganya menjadi korban bully dan tidak ada sikap apapun, baik itu dari sekolah ataupun dari orang tua dari si anak pembuli seperti itu. Nah, memang itu yang bisa satu-satunya dilakukan, yaitu dengan terus mengkonfrontir. Karena pembuliannya terjadi di sekolah, berarti ya perlu untuk mengkonfrontir pihak sekolah misalkan. Kemudian bagaimana dengan melibatkan pembalasan tadi ya, anak ditendang, kita yang membalas menendang dan seterusnya. Mungkin akan selamat anak, karena banyak hal yang bisa dipelajari dari sini. Yang pertama adalah bahwa adiknya Mbak Iza itu bisa terjaga di waktu itu saja ketika ada di situ. Akan tetapi ini tidak menjadi solusi jangka panjang. Yang pertama, bahwa si pelaku pembuli akan membuli anak lain, jelas ya. Karena eh, tidak menyentuh akar masalahnya. Yang kedua, yang menjadi korban juga tidak belajar banyak. Dia nanti juga akan mengharapkan perlindungan terus-menerus. Jadi yang perlu kita bahas di sini ya banyak pihak ya, mulai dari keluarga itu sendiri untuk membangun pemahaman berkaitan dengan bullying. Ada orang yang memang demikian dan seterusnya. Kamu belajar melindungi diri atau mungkin diedukasi sebaik mungkin sehingga bisa melindungi diri mulai dari mental terutama hingga sampai sikap seperti itu. Kemudian tadi pihak di mana bullying itu terjadi yang memang harus segera diberikan ya, bukan tekanan sih, lebih diajak kerjasama karena terjadi bullying di tempat ini. Sayangnya memang hal-hal yang demikian itu belum ada langkah pasti ya dari sekolah ataupun dari dari guru berkaitan dengan hal ini. Tapi sejauh ini menurut saya itu belum cara terbaik dan belum tepat, bahkan kurang tepat ya dengan membalas uh, perbuatan bully tadi seperti itu. Karena ya dampaknya akan banyak, bahkan dari segi hukum juga bisa bermasalah. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin barangkali Ustaz Sujono mau menambahkan. Baik, Kron Ustaz Evan. Apakah Ustaz Sujono ingin menambahkan? Cuma ingin menggarisbawahi saja. Tadi Ustadz Evan menyampaikan pentingnya yang menjadi korban bully juga harus melakukan sesuatu, jangan pasrah dan berharap pelindungan. Karena memang si pembuli ini dia akan merasakan sensasi dari aktivitas pembuliannya itu ketika yang dibully itu sesuai harapannya. Misalkan apakah nangis, terus down, jadinya minder dan seterusnya. Nah, inilah pentingnya anak-anak kita di samping kita cegah untuk melakukan bullying, tapi sewaktu-waktu anak kita mendapatkan bullying juga harus siap menghadapinya. Nah, kadang-kadang ini kita luput sebagai orang tua untuk menyiapkan anak-anak kita agar siap menghadapi bullying. Misalkan ya, lawan apapun kekuatannya yang dimiliki itu lawan. Jangan sampai menampakkan ketakutan, jangan sampai menampakkan trauma. Begitu yang dibully ini melawan, biasanya si pembuli ini berhenti karena dia tidak mendapatkan sensasi ketika membuli anak-anak kita atau adik-adik kita. Nah, ini PR sebenarnya buat kita orang tua, karena hari ini sebenarnya tidak ada hari ini ya, sejak dulu pun banyak ya peristiwa-peristiwa bullying, tapi seringkali kita sebagai orang tua agak luput menyiapkan anak-anak kita untuk menghadapi bulian. Nah, mungkin suatu saat jadi materi tersendiri ya di forum yang lain, menyiapkan anak-anak menghadapi bullying. Kurang lebih itu, Ibu, Bapak yang dimuliakan oleh Allah. Ya, Kron Ustaz Sujono atas tambahannya ya.
Begitu Ibu Iza, semoga cukup jawabannya. Nah, untuk sesi tanya jawab pada pertemuan malam hari ini akan kita cukupkan karena waktu sudah menunjukkan pukul 21:11 waktu Indonesia Barat ya. Maka terima kasih jazakallah khair kepada Ustadz Evan yang telah membersamai dan berbagi ilmu pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta, Bapak, Ibu, dan ikhwan akhwat sekalian yang telah hadir dengan hikmat. Semoga acara kita pada malam hari ini dapat menjadi pembuka pintu ilmu dan amal bagi kita semua. Dan semoga kita bisa berjumpa kembali di acara Jogja Family Center lainnya di masa yang akan datang. Baik, mari kita tutup acara Bincang Buku Muhammad Sang Guru pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku panitia dan MC yang bertugas memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.